Oke pemirsa, akhirnya kita sudah mendapatkan 2 pasang untuk ikan lohan Bapak ya. Pemirsa, ternyata untuk mengarahkan getek ini cukup sulit. Oke, ini kita sudah sampai di tengah danau bersama Bapak Makmur. Capek banget, stres kerjaan juga lagi banyak banget. Hah, bisa? Yaps, bener banget. Pekerjaan yang menumpuk bisa bikin kamu stres. Tapi dengan memelihara ikan hias itu bisa bikin hati tenang, plus juga bisa bikin kamu bahagia. Kira-kira seperti apa ya proses budidaya ikan hias? Simak yuk prosesnya dari nol. Waduh, lihat deh ikannya, lucu-lucu banget ya dan mengemaskan pemirsa. Rasanya nih pengen banget bisa pelihara semuanya di rumah. Tapi pada penasaran gak sih kira-kira gimana ya proses pembudidayaannya sehingga bisa hidup lama di air tawar ini? Simak yuk. Hayo, siapa di antara kamu yang tahu daerah ini? Yaps, bener banget. Ini adalah daerah Desa Parigi Mekar, unggulan sektor budidaya ikan hias yang berasal dari Kabupaten Bogor. Ya gimana gak jadi sektor unggulan pemirsa? Di Setu yang luasnya mencapai 25 hektar ini diisi dengan 1.400 waring oleh 99 warga desa yang budidaya ikan hias. Dan hampir dikirim ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu di Pasar Parung yang merupakan pasar ikan terbesar di Asia. Nah ini dia jagoan kita dari Desa Parigi Mekar nih, ada Pak Makmur. Nelayan ikan hias yang masih genap berusia 40 tahun ini sudah menggeluti dunia ikan hias tawar sejak 25 tahun yang lalu. Nah, untuk membayar nih rasa penasaran kita pemirsa, akhirnya tim dari Nol memutuskan untuk menghampiri Pak Makmur untuk mencari tahu nih kira-kira kenapa ya dan juga bagaimana proses budidaya ikan hias sebelum dijual di pasaran. Ikutin terus yuk. Nah, tahap pertama kita akan mencari umpan nih untuk pakan ikan. Pakannya itu yaitu cacing sutra. Nah, cacing sutra ini memang dikenal sebagai pakan yang kaya akan nutrisi dan juga tinggi protein. Sehingga nih pemirsa dinilai mampu untuk membantu dengan baik pertumbuhan ikan yang sedang dibudidaya. Sekarang kita akan, Bapak sebentar. Sekarang kita akan mencari cacing sutra untuk pakan dari ikan hias yang tadi mungkin nanti akan kita lihat ya proses dari pembudidayaannya. Dan di sini adalah empang yang dikhususkan untuk membudidaya cacing sutra dan itu tuh luasnya sekitar 500 meter persegi Bapak ya, betul? Aduh, ternyata ya ngambil cacing itu udah susah pemirsa. Tapi saya sih gak berani ya. Jadi diwakilin aja deh sama Pak Makmur. Nah, cacing sutranya udah saya nih dan Pak Makmur ambil pemirsa di ember si oren ini. Tapi sebelum kita kasih pakan, kita naik dulu yuk ke atas untuk membawa salah satu bibit yang akan masuk di proses pembesaran. Ada yang bisa tebak gak bibit ikan apa ini? Siapa sih yang gak tahu ikan lohan? Ikan yang terkenal karena jenongnya yang ikonik dan warna sisik dengan mutiaranya yang mencolok menjadikannya salah satu ikan hias yang banyak digemari para pecintanya.
Dan kebetulan nih, ikan lohan menjadi salah satu ikan unggulan yang dibudidayakan oleh Pak Makmur. Nah pemirsa, ini kita sudah berhasil menangkap semua benih Bapak ya, untuk dimasukkan ke tahap pembesaran di setu nanti. Sekarang kita pindahinnya pakai apa nih Pak? Pakai plastik pemirsa. Dan fun fact-nya, jadi per 1 bulan dia itu tumbuh di 1 cm. Dan ini tuh dia umurnya baru di 2 bulan pemirsa. Ini dia tuh ada ukurannya sekitar 2 cm. Nah, saya dan Pak Makmur sudah mengantongi banyak bibit ikan lohan yang akan dilepas ke setu untuk masuk ke proses pembesaran. Gak lupa juga nih kita ambil cacing sutra untuk pakan mereka. Oke pemirsa, dibandingkan harus berenang di tengah apa ini Pak, waduk ya, danau, saya mendingan buka sepatu aja kalau kayak gitu. Buka ya Pak ya, kita buka sepatunya. Bibit yang dilepaskan di sini akan dikembangbiakan secara alami selama 3 sampai dengan 4 bulan ke atas sebelum siap untuk dijual atau siap untuk usia reproduksi mereka. Nah, sekarang saatnya kita memberi makan para bibit dari ikan lohan ini. Wah, pada lahap banget ya. Setelah melakukan proses pelepasan bibit untuk proses pembesaran, saatnya kita untuk memilih nih 2 pasang induk lohan yang akan melakukan proses breeding. Nah, proses ini yaitu proses pengembangbiakan secara alami. Kira-kira seperti apa ya ciri-ciri dari ikan lohan yang sudah siap untuk masuk masa kawin? Ketika saya pegang ikannya, wah gemas sekali. Nah, kedua pasang induk ini nantinya akan kita pindahkan ke kolam khusus untuk masuk di proses breeding nih. Ini pemirsa, 2 pasang untuk proses breeding ini akan kita pindahkan ke kolam. Tapi sebelum itu kita pindahkan dulu ke bak kecil ini. Ayo Pak, kita angkat Pak. Nah, untuk proses dari breeding ini pemirsa, itu tuh kita menggunakan 2 kolam kecil. Masing-masing pasangan itu punya 1 kolamnya sendiri, jadi tidak disatukan Pak ya. Nah sekarang kita akan masuk ke proses pelepasan. Nih yang mana Pak yang ini? Nah untuk dari proses breedingnya sendiri itu bisa memakan waktu sekitar 9 sampai dengan 10 hari. Ini Pak. Nah ini yang betina. Ini yang kedua nih. Dan uniknya dia tuh bisa bertelur sampai dengan 2000 telur pemirsa. Tapi memang tidak jadi ikan semua Bapak ya. Nah, ini harus ditutup. Kenapa tuh Pak? Buat dia perkawinannya nyaman. Oh, jadi sama halnya manusia ya. Kalau kawin harus nyaman. Harus nyaman. Tahap terakhir dari budidaya ikan lohan ini yaitu progres karantina. Nah di proses ini ikan lohan ini akan didiamkan selama 3 hari sampai dengan 1 minggu dengan tujuan agar memiliki kestabilan fisik yang mumpuni. Kondisi fisik ini ditandai dengan mutiara warna sisik yang mentereng dan tertata serta jenong di kepala yang besar. Oh iya juga nih, dalam proses ini semua jenis ikan lohannya itu jantan dan tidak ada yang betina. Gak cuma ikan lohan aja, Pak Makmur juga turut serta nih membudidayakan ikan mas koki dan manfish juga loh. Semua ikan yang dibudidaya di sini oleh nelayan ikan hias asal Kota Hujan sama-sama memiliki satu kesamaan, yakni urutan dari proses budidayanya sama persis, sehingga dinilai membudidayakan ketiga ikan yang sering berada dalam akuarium ini cukup mudah dan tidak rewel. Nah, biar semakin lengkap penjelasan soal proses budidaya ikan hiasnya, kita ngobrol bareng Pak Makmur yuk untuk tahu beliau lebih dalam lagi dan juga kira-kira apa sih rahasianya sehingga bisa menjadi petani ikan hias yang sukses di masa sekarang ini. Motivasinya yang pertama karena emang kita dididik dari kecil budidaya ikan hias dan memang
wilayah kita sendiri, Desa Perigi Mekar, Kecamatan Cicaeng khususnya, adalah wilayah yang potensi akan perikanan, hias ataupun konsumsi. Prosesnya memang panjang ya Kak ya, memang panjang. Jadi kita pikir dari tahun 2000-an lah ya, kita diajarkan tentang budidaya, tentang cara nelurin atau bahasa kerennya ngebreed ya, dari jenis cupang, menpis, masoki, dan sampai saat ini di komunitas sendiri lohan. Itu jadi arti prosesnya panjang, tahun menahun. Itu yang membuat kita ya sampai saat ini masih terus berbudidaya. Jadi hasil utama memang kalau kita ini jadi hasil usaha utama, karena memang dari kecil kita prosesnya diajarkan untuk budidaya, maka jadi penghasilan utama kita. Seperti itu aja. Tidak ada alasan khusus. Alasan khususnya barangkali sudah memang alur rezeki kita berada di lingkungan kawasan Minneapolitan atau pengembangan ikan. Ya, itulah rezeki yang ditetapkan buat kita untuk mencukupi kehidupan, pendidikan, dan sebagainya. Yang paling sulit ya, yang paling sulit tahapan budidaya itu tadi Kak. Mulai dari pemijahan sampai menjaga larva itu jadi bibit namanya kalau di kita, jadi benih. Itu tahapan yang paling sulit karena di situ rentan-rentannya proses budidaya ikan. Kalau tahap pemijahan sampai tahap pembesaran itu enggak ringan, tapi mudah lah ya begitu. Yang paling sulit itu dari pemijahan sampai dia bisa dikatakan bibit. Jadi memang kalau budidaya uniknya di lohan, jadi memang ilmunya nggak satu, ilmunya banyak. Lohan itu prosesnya panjang. Jadi dari mulai tahap pemasangan ya, pemilihan induk kita harus teliti, induk yang berkualitas yang bagaimana. Yang kedua proses masanginnya, enggak harus langsung masang dia. Jadi dia ada, kalau kita bilang berantem gitu ya. Omset ya, alhamdulillah kalau omset selama ini kebutuhan makan cukup, kebutuhan pendidikan anak istri cukup, dan kebutuhan sosial cukup. Artinya kalau disebutkan, alhamdulillah 6-8 juta per bulan. Kesulitannya barangkali yang pertama, pasar itu enggak selalu stabil. Kalau kita bicara pasar, enggak selalu stabil. Ketika kita pasar, mungkin kalau lagi ikan banyak, harga pasti enggak stabil. Tapi kalau lagi pasar sedikit, pasti akan stabil. Suka dukanya untuk kalau budidaya gitu ya, memang bukan menyalahkan alam, bukan menyalahkan musim, tapi memang di beberapa musim berpengaruh. Kesehatan ikan, terus kestabilan air, itu jadi suka duka tantangan kita sendiri. Bahasa kerennya untuk anak-anak muda, petani milenial ya. Petani milenial sedang digencarkan oleh pemerintah. Anak-anak muda jangan malu untuk berbudidaya. Anak-anak muda jangan malu untuk cari pakan. Ya, anak-anak muda harus rajin. Gitu. Yang menentukan nasib kita adalah kerajinan kita. Ada rezeki yang sudah dijaminkan oleh Tuhan, ada juga rezeki yang memang hasil ikhtiar. Maka untuk anak-anak muda khususnya di Desa Perigi Mekar, Kecamatan Cicaeng, di Kabupaten Bogor, di Jawa Barat, se-Indonesia khususnya, yang memiliki potensi perikanan, darat ataupun danau, ataupun empang, jangan malu untuk berbudidaya. Insya Allah dengan berbudidaya kita akan memiliki penghasilan tersendiri.
Hai pemirsa dari nol, baik lagi nih dengan pembahasan seputar budidaya ikan hias yang ada di desa penghasil ikan hias asal Ciseeng. By the way, gimana nih? Sekarang udah ngerti kan? Gak nyangka ya, ternyata proses budidaya ikan hias itu cukup panjang dan rumit banget. Tapi untungnya jerih payah ini terbayar lunas saat kita ngelihat ikan hias menampilkan pesonanya. Jadi pengen punya nggak sih yang model kayak gini di rumah? Nah, ngomong-ngomong daya tarik ikan-ikan cantik ini, kita coba cari tahu yuk. Kira-kira seberapa besar sih antusiasme masyarakat terhadap ikan hias di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Bogor. Bapak, udah lama kan mempunyai usaha ikan hias? Kalau untuk usaha ikan saya sih baru terjun ya teh. Tapi kalau untuk kenal saya udah lama. Berapa tahun Pak? Putus-putus sih sebenarnya. Jadi misalnya setahun itu fokus, nanti beberapa tahun enggak, nanti fokus lagi begitu. Pak di sini ngambil ikannya dari mana aja Pak? Dari Ciseeng, dari Sukabumi, dari Blitar, dari Cianjur, dari Jawa ada, dari situ paling enggak. Minat masyarakat terhadap ikan hias itu gimana sih Pak? Kalau untuk ngelihat waktu yang kemarin selama puasa sampai sekarang itu memang tinggi, lagi tinggi kalau untuk ikan hias. Itu untuk konsumsinya juga sama. Sekalipun untuk urusan peminat antara ikan konsumsi dan ikan hias terbilang seimbang, tapi untuk urusan cuan beda dong. Ikan hias termahal yang ada di lapaknya Pak Firman ini bisa tembus sampai harga 8,5 juta rupiah. Duh, kebayang kan kalau dibandingin sama ikan lele yang jadi ikan konsumsi yang juga banyak peminatnya. Kalau untuk konsumsi ikan nila sama gurame paling laku. Kalau untuk ikan hiasnya itu ada bluefish, koki sama ikan koi. Nah, ikan koi yang paling laris. Itu sih. Yang paling mahal di sini harganya apa? Yang paling mahal ada arwana teh. Arwana ini super red. Berapa tuh harganya? Itu kisaran 8,5 juta. Iya. Kalau yang paling murah? Paling murah kita ada ikan bluefish kalau menurut saya sama ikan lele. Iya. Untuk urusan peminat lapak ikan hias milik Mas Firman ini dari semua kalangan loh. Ada anak muda, orang tua, anak sekolah hingga kalangan pekerja sampai dengan pembeli lintas daerah dan wilayah. Wih, lengkap kan profil pembelinya? Orang tua, kalau orang tua itu lebih ke konsumsi ya, khususnya gurame. Tapi nggak tutup kemungkinan juga untuk koinya juga banyak peminatnya dari orang tua semua, gitu. Kalau untuk pemuda dia koi agak kurang, lebih ke koki sama ke bluefish, palingan itu. Ini ada mirip luar kota nggak? Kalau kita enggak, tapi banyak customer yang dari luar kota justru teh. Contoh kemarin ada orang langsung dari Lampung langsung ya, dia beli, dia langsung pulang ke Lampung sore itu juga. Sama dari Jogja ada juga kemarin. Terus dari Indramayu kemarin juga ada. Gitu. Sama dari Cirebon. Ngomong-ngomong soal ikan hias, gak afdol nih kalau gak tanya-tanya juga ke pembelinya. Kira-kira ikan hias jenis apa aja sih yang belakangan lagi ngetren dan apa aja ya yang bikin pembeli kepincut sama ikan hias pilihannya? Yang di rumah ada mas koki, ada koi, ada Cana, ada Oscar, banyak. Kenapa suka ikan hias Pak? Mungkin orang bilang apa ya, ngilangin jenuh gitu ya. Karena warnanya juga cerah-cerah kan. Sama kalau lagi kesepian gitu, ngelihat ikan tuh tenang aja. Paling suka ikan apa Pak? Kalau sekarang sih lagi nyari mas koki aja nih, yang warnanya cerah-cerah. Mulainya sih pengen dari bibit. Jadi kita coba ngerasain sampai dia besar gitu. Kayaknya mungkin ada kepuasan tersendiri.
Wah, ternyata banyak juga ya koleksi ikan hiasnya. Tapi kalau urusan budget, kira-kira si Bapak berani belak-belakan gak ya? Paling mahal di rumah ikan apa? Yang paling mahal cana. Apa? Cana. Berapa tuh harganya, Pak? Dulu baru-barunya booming itu saya beli 1.200.000. Itu dulu. Ya, lagi boomingnya itu 1.200.000, cuma diameternya 19 cm. Wah, emang ya kalau udah urusan hobi, apapun bakal dilakukan. Tapi jangan salah, meski terlihat sebagai hobi yang menguras kantong, kecintaan terhadap ikan hias juga bisa menghasilkan cuan yang menarik loh. Kayak kolektor sekaligus pemilik toko ikan hias premium yang ada di wilayah Cibubur ini. Berawal dari kecintaan terhadap ikan hias, Koyonto Wongso justru mendapat celah untuk menghasilkan cuan lewat Vekel, toko ikan hias miliknya yang memiliki banyak varian ikan. Saya mengoleksi ikan tuh sebenarnya dari muda, bukan hanya mengoleksi. Saya sebenarnya pernah aktif menangkap ikan hias air laut dulu di tahun 1992 di Aceh. Itu saya sempat fokus tangkap ikan hias, kemudian ekspor ikan hias air laut. Tapi kalau ikan hias yang sekarang ini saya mulai mengoleksi ini pada saat pandemi, karena kan kita tahu ya waktu pada saat pandemi itu kan kita harus work from home, tidak bisa kemana-mana. Jadi daripada tidak ada aktivitas di rumah, ya saya mulai iseng-iseng dengan satu akuarium, beli ikan mas koki dan sebagainya. Sekarang di rumah aja saya ada hampir 30 akuarium. Kalau premium punya emang beda ya pemirsa aura ikannya. Tapi ada yang tahu nggak sih ini jenis ikan apa? Tapi nih ya, daripada sok tahu, mending kita tanya langsung aja yuk ke Koyonto. Kira-kira ini jenis ikan apa aja ya? Iseng-iseng aja saya pelihara beberapa jenis ikan. Saya ada mas koki, kemudian saya ada manfish. Jadi di rumah itu saya punya bak juga. Saya beli mas koki awalnya iseng, kemudian lihat ada kualitas bagus tuh lelang, ikutan, dapat bagus. Saya coba ternak. Kemudian hasilnya lumayan banyak dan saya mulai aktif posting-posting di sosial media, terutama di Facebook. Kemudian masuk pesanan, tanya ini dijual apa enggak? Saya mau beli, kemudian harga cocok saya jual, harga cocok saya jual. Kemudian lama-lama ya karena saya ikut komunitas mulai dikenal. Jadi dari situ saya mulai koleksi, ada yang mau beli saya jual, cari lagi. Begitu terus. Kemudian mulai masuk di manfish juga sama. Ada mas koki, kita ada manfish, tapi saya lebih fokus ke yang kelas premium ya, yang memang kualitas. Karena ini memang punya komunitas tersendiri, punya kolektor sendiri. Nah, di sini ada mas koki, ada manfish, ada diskus, ada arwana, ada pleko, ikan pari air tawar, kemudian ada red faving. Jadi lumayan banyak ya kalau dilihat di sini tuh mungkin ada sekitar 20-an jenis. Hobi yang bisa menghasilkan rupiah tuh emang jadi impian banget ya pemirsa. Berawal dari hobi yang berubah jadi ladang cuan, Koyonto bisa menghasilkan pundi-pundi sampai ratusan juta per bulan dari bisnis ikan hias premium miliknya. Sebetulnya yang saya bentuk ini agak terbalik. Saya bentuk pasar dulu sebetulnya, baru saya buka toko. Jadi pada saat toko buka, jadi pasarnya sebetulnya sudah ada. Dan pesanan dan sebagainya itu sudah ada. Jadi
banyak pesanan tuh sebenarnya ya tinggal WA tanya, kita dikomunikasikan selalu semua orang dipanggil Om ya. Om, saya mau pesan ini, tolong pilihkan. Saya videoin, udah oke ya udah saya kirim. Kadang melihat kolektor komunitas itu tidak bisa saya predik, luar biasa sih. Dan sekarang udah mulai ke ini nih, biasanya kan yang koleksi ini kan cowok-cowok semua, ini sekarang cewek-cewek udah mulai juga. Memang lebih cerewet, tapi berani juga sebetulnya. Nah, bisnis ikan hias pria berusia 58 tahun ini gak kaleng-kaleng loh, karena bukan cuma kelas lokal, tapi udah merambah ke pasar Asia. Dengan pengalaman hampir 5 tahun di bisnis ikan hias premium, bisa kali kok bocorin sedikit tipsnya buat para petani atau pembudidaya ikan hias yang ada di Indonesia. Siapa tahu nih bisa kerjasama atau mengikuti jejak jadi pebisnis ikan hias hingga ke luar negeri kayak Koh Yonto. Untuk petani, saya sih berharap semuanya kompak, menjaga harga dan juga tingkatkan kualitas karena potensi ekspor dari Indonesia itu sangat besar. Yang sering terjadi ini adalah kadang petani tidak sabar, tidak menjadi kualitas, kemudian saling perang harga, akhirnya yang rugi itu kan petani sendiri. Nah, kalau ada petani-petani yang punya ikan-ikan yang berkualitas, bisa kontak ke kami juga. Kita bisa bantu pasarin ke luar negeri, karena sering sekali apalagi kita kan aktif di event ya, banyak sekali buyer-buyer itu di sosial media dan sebagainya itu sering kontak kita cari ikan. Cuman kan kita kan harus pasarin yang memang ada mutu yang bisa kita lakukan ekspor. Saya sendiri kan sudah kirim ikan, saya udah kirim ikan ke Kuwait, ke Filipina, ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, udah kemana-mana juga. Jadi peluang itu sangat besar dan sangat cerah kalau memang mau fokus di sana. Itu jadi salah satu saya fokus di ini juga. Karena dengan faktor umur saya kan saya harus pikir, satu saat saya pensiun saya harus ada aktivitas. Jadi saya mulai fokus di sini dan hasilnya cukup oke juga sih lah. Oke. Pemirsa, ikan hias selain menjadi sektor unggulan untuk perekonomian warga di Desa Parigi Mekar, memelihara ikan hias juga bisa menjadi upaya kita untuk menjaga kesehatan mental. Ayo, di antara sebuah ikan hias yang jadi favorit kamu yang mana?